Halo guys, kali ini kita bahas sedikit mengenai ketebalan kunci pas. Ya, memang ada beberapa pendapat bahwa kalau kunci pas ini tebal, maka dia akan punya gripping yang lebih bagus, tidak mudah membuat mur atau kepala baut mur menjadi selek. Tapi seperti yang saya tes di kunci 10 ya, yang ada videonya di channel saya, tidak selalu yang punya tebal kunci pas ini besar itu menjadi lebih baik daripada yang tipis. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Nah, di video saya jelaskan bahwa kalau bisa menggunakan kunci sok 6 PT, atau kalau terpaksa kunci sok 12 PT atau kunci ring 12 PT, atau kalau 6 PT ya lebih baik. Kunci pas mungkin agak dihindari dulu, karena ya secara performance kunci pas itu bisa dikata yang paling rendah. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita akses menggunakan kunci ring ataupun kunci sok. Contohnya adalah pembukaan dari ini baut kaliper ini ya. Ini kalau kita putar itu pin kaliper di sini bisa terus berputar, sehingga perlu kita tahan di bagian sininya. Kita perlu tahan di bagian sini. Kemudian yang di sini bisa kita akses menggunakan kunci ring seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi yang di bagian sini itu kita tidak bisa masukkan kunci ring. Kenapa ya? Karena dia terjepit di antara dua tempat. Oke ya, kita dekatkan. Nah, kalau yang tadi di sini itu kita bisa akses dengan kunci ring. Tapi untuk yang ini itu tidak bisa kita akses dengan kunci ring. Harus menggunakan kunci pas. Nah, di sini ada hambatan. Memang yang bagian sini adalah karet, tapi di sini ada bagian topinya ya, topi dari ini pin ya. Sebenarnya ini panjang. Dia terjepit antara kaliper yang bergeser sini dengan dudukan kaliper rem, sehingga kita terbatas di selebar sini aja. Nah, ini contohnya saya menggunakan kunci Top Tool AAEX yang dia memang dikhususkan untuk otomotif dengan slim design. Jadi dia punya slim design, memungkinkan untuk baut-baut yang sempit seperti ini. Nah, ini bisa diakses menggunakan kunci Top Tool AAEX 1414. Ini kunci 14. Tapi seperti contoh ini kunci SATA ya, SATA 14. Dia punya kunci pas yang tebal sekali. Nah, ini sebagai pembanding ya. Yang ini kunci Top Tool AAEX yang memang slim, dan ini adalah kunci ratchet reversible SATA yang punya kunci pasnya cukup lebar, cukup tebal, sehingga seakan-akan memberikan confident. Memang benar dia memberikan confident untuk area yang terbuka seperti ini, tapi begitu masuk ke celah-celah sempit seperti ini ternyata dia tidak bisa masuk. Nah, ini jadi tidak selalu ketebalan kunci menjadi lebih baik. Ini tadi sudah bisa, kita coba tools yang lain. Saya ada beberapa kunci 14. Untuk yang ini diamond ya. Diamond ini cukup tipis. Bahkan lebih tipis dibanding, mungkin hampir sama ya dengan Top Tool ini. Untuk yang ini tidak ada masalah. Kita coba yang lain lagi. KTC ya. KTC ini cukup tebal sebenarnya, tapi tidak setebal SATA. Tidak setebal SATA, sehingga kalau kita masukkan dia juga bisa masuk. Contoh lain lagi Lakoni Pro flexible head, tidak ada kendala. Ataupun ini Proto USA profesional dengan anti slip design, ya dia juga nggak ada masalah. Butuh yang mungkin ukurannya nggak pas, kita menggunakan kunci Inggris ya. Contohnya ini menggunakan Knipex kunci Inggris, ini pun juga nggak ada kendala ya. Jadi dia bisa ngegrip ya dengan ya, ini yang ukuran 180 ya, yang pendek ya, bukan yang besar. Semakin besar maka ini semakin lebar. Kalau lebar mungkin suatu saat di tempat-tempat sempit seperti ini itu kurang bisa masuk. Jadi kunci Inggris pun kalau terlalu besar juga belum tentu bisa digunakan di tempat model-model seperti ini. Di sepeda motor itu ada pengaturan untuk ketegangan rantai yang bisa kita atur di sini. Kemudian setelah selesai kita bisa kunci menggunakan mur pengunci. Di sini kelihatan ada dua mur. Yang mur luar ini hanya pengunci saja, mirip seperti yang tadi tie rod ya. Nah, ini kita akan kendorkan dulu, kemudian baru mur yang dalam ini itu bisa kita setel untuk narik atau mengendorkan. Kemudian baru setelah selesai kita tahan mur penyetelnya dan kita kencangkan untuk mur penguncinya. Nah, kebetulan di Yamaha sini itu untuk mur yang mengunci itu menggunakan kunci 10, sedangkan untuk mur yang penyetelnya itu menggunakan kunci 12. Jadi kita bisa satu set itu sudah cukup, tidak perlu harus dua set. Nah, ini contoh ya, saya tahan menggunakan kunci Top Tool
Ini saya arahkan gini aja supaya enak di kamera ya. Nah ini kalau saya arahkan seperti ini masih kelihatan di sini untuk kunci 10-nya, sehingga kita masih bisa akses seperti ini. Nah ini kalau misal terlalu tebal kunci 12-nya itu juga bisa masalah. Kita contohkan untuk kunci 12 SATA. Nah begitu kita masukkan, karena dia tebal, maka kunci 10-nya sisa dikit nih, sisa dikit. Nah ini kebetulan untuk kunci 10-nya masih kita bisa masukkan dari sini ya. Nah ini sisa dikit. Nah bahkan hampir gak kepegang ya. Ini saya pakai ringnya SATA ya. Nah bisa rentan untuk selek nih kalau pakai kunci pasnya ya, bisa masih. Nah tapi sudah kelihatan di sini ya, udah mulai luka nih. Karena apa? Karena yang kunci 12 yang dalam ini sudah paling mentok, tapi karena tebel dia agak makan space untuk kita megang kunci 10. Kalau kunci 10-nya kita pasang dulu, kunci 12-nya nggak bisa masuk nih untuk SATA karena terlalu tebal untuk bagian pasnya. Beda dengan misalnya top tool, nah itu masih bisa, masih ada space. Contoh lain ini untuk KTC, nah ini masih bisa ya, masih cukup untuk kunci 10-nya. Contoh lain kunci 12 dari ini Proto, masih bisa. Kunci 12 dari Lakoni Pro, nah ini sudah mulai agak dorong ya, tapi masih ada lah, masih cukup oke. Kita coba pakai kunci ring ya, masih oke, masih oke. Contoh aja ya, saya buka. Nah seperti itu, kita bisa kendorkan, kemudian kita bisa setel. Tapi kalau sudah, tinggal kita balik, kena backtrack ya, kita coba tahan dan kita kencangkan. Nah kalau dia tebal, kita khawatir yang sininya yang kalah, makanya paling enak yang kunci-kunci tipis macam top tool sini. Nah ini bahkan misalkan cukup banyak, kita bisa lakukan pengencangan sambil kita tahan untuk kunci 12-nya. Nah ini juga ada untuk kunci Elora ya, kunci Elora untuk obstruction branch, agak silau ya. Elora extraction branch ini juga tipis, bahkan lebih tipis daripada top tool. Coba kita lihat untuk kunci 12-nya ya, bahkan kunci 12-nya pun masih menyisakan cukup banyak, sehingga kita akses seperti ini itu tetap pede, karena kunci 10-nya tetap kita bisa pegang jauh lebih banyak lagi, karena ya dia benar-benar tipis nih. Nah kebetulan untuk penyetelan rantai ini itu di sininya nggak ada halangan, sehingga untuk kasus seperti ini kita pakai kunci ring pun bisa ya. Baru kita akses untuk ininya, untuk baut 10-nya. Tapi kelihatan ya di sini ya, untuk Proto untuk kunci pasnya nggak terlalu tebal, sehingga menyisakan akses untuk kunci 10 masih cukup banyak. Tapi begitu kita pakai ringnya dia yang tebal, nah sisanya jadi dikit. Nah ini rentan untuk masalah, jadinya rentan untuk masalah slack. Jadi di sini di video ini sekali lagi saya menerangkan bahwa tidak selalu yang tebal itu menjadi lebih baik. Ini contohnya, tidak selalu yang tebal itu lebih baik. Bahkan kunci ring pun kalau case-case seperti ini tebal belum tentu baik. Ada kalanya yang tipis-tipis itu malah yang bisa masuk. Jadi bukan baik dalam pengertian merusak atau tidak, tapi bahkan untuk masuk pun itu sudah tidak bisa, sehingga benar-benar tidak bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu. Contoh lain penggunaan kunci pas adalah untuk ini control arm atau pengatur steering mobil yang bisa membelokkan roda depan ke arah kiri, ke arah kanan, ataupun lurus kembali. Nah yang melakukan adalah ini, namanya yang panjang ini adalah long tie rod, sedangkan yang pendek ini end tie rod atau tie rod end. Nah ini saya ada contoh yang baru ya, ini masih plastikan. Ini long tie rod masuk ke dalam sana, ke dalam boot, sedangkan di sini ada drat ya, ada drat itu masuk ke end tie rod seperti ini. Nanti ini di drat dimasukkan ke sini dan di drat masuk sampai ke dalam. Dia bisa dikeluar masukkan ya. Itu namanya nanti untuk pengaturannya adalah alignment ataupun spurring. Jadi seberapa nonjol atau seberapa masuk itu nanti harus dicek di keselarasan roda, supaya roda itu lurus ya, lurus nggak noleh ke arah luar ataupun ke arah dalam. Tapi sebenarnya selain dua ini itu ada ini mur pengunci ya. Jadi tadi sudah di drat supaya nggak lari, ada mur penguncinya, sehingga misal ini tie rod mau dilepas dari ini long tie rod ya, kita harus tahan dulu tie rodnya ini, kemudian kita lepas untuk mur penguncinya. Dua-duanya di sini, sebab kalau ini nggak ditahan ini bisa main ya, karena ini bisa main ya. Jadi kalau nggak ditahan ini nanti malah keongkek, malah mungkin bisa juga merusak, sehingga kita perlu tahan di sini ke arah
kiri ya, yang ini pun juga ke arah sana, jadi berlawanan untuk bisa melepas murnya. Nah, seperti yang tadi kita nggak bisa pakai kunci ring ataupun kunci shock di sini, mau nggak mau, karena nggak bisa masuk ya, mau nggak mau kita harus tahan menggunakan kunci pas. Kita perlu 2 kunci pas di sini. Kebetulan untuk Ario ya, tiap mobil beda-beda ya. Kebetulan untuk Ario, untuk tie rodnya ini kita tahan dengan 17. Kemudian untuk mur penguncinya kita lepas menggunakan kunci 19, sehingga bisa kita putar yang ini ke arah sana, jadi berlawanan ya, yang ini ke arah sana, itu untuk mengendorkan. Kalau tadi sudah di align, di setel masuknya seberapa supaya bannya lurus, kita perlu kencangkan, itu kita putar berlawanan. Jadi yang ini kita gerakkan ke arah sini, dan yang di sini sebaliknya, jadi saling mendekat ya. Kalau yang tadi saling menjauh, sekarang saling mendekat, yaitu cuman arah aja. Setelah ininya kendor, kita bisa lepas ataupun kita bisa putar untuk long tie rodnya. Nah, waktu long tie rodnya kita putar maju atau mundur ya, secara jarum jam atau berlawanan jarum jam. Untuk end tie rodnya harus kita tahan. Jadi sama, kita harus tahan di sini untuk end tie rodnya dengan kunci 17. Sedangkan long tie rodnya itu sebenarnya di bagian sininya itu ada heksanya. Nah, ini jadi bundar, tapi di bagian sini itu sebenarnya ada heksanya, sisi flat spotnya. Nah, ini bundar, tapi yang sini itu heksa. Nah, itu bisa kita akses menggunakan kunci 12 kayaknya ini. Nah, ini contoh kunci 12 SATA. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa tahan untuk tie rodnya, karena tie rod ini nggak bisa kita putar-putar terus, karena di sini ada bonggolnya ya yang ke knuckle. Yang bisa kita putar-putar adalah bagian long tie rodnya ini, bisa kita putar masuk atau keluar tergantung arahnya, dan itu mempengaruhi rodanya. Itu diputar-putar seberapa nggak masalah, karena bagian sini, bagian yang masuk sana ya, itu seperti engsel yang mutar terus ya, jadi nggak ada mentoknya sebenarnya. Kalau yang ini diberat masuk ke steering rack ya, masuk ke steering rack. Ini pun juga bisa kita kencangkan menggunakan ini kayaknya kunci 27 nggak bisa, ini pakai kunci 30. Nah, ini 30 ya, dari gedore. Nah, ini pas seperti ini. Ini pun juga sama, waktu ini masuk ke steering rack. Kalau ini kita pakai kunci ring, jelas nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk ya, karena terkunci seperti ini. Jadi kita harus menggunakan kunci pas. Nah, ini pun kunci pas ini pun, nah seperti terlihat di sini ya, ini pun juga bisa terlalu tebal. Jadi kalau pas ini sudah mepet dengan steering racknya, kita masukkan gini, bisa jadi ini sudah kepentok, nggak bisa masuk gini, seperti halnya yang tadi. Nah, itu mungkin perlu kunci 30 tapi tipis. Nah, ini contohnya pakai knipek ini ya, kita bisa jepit menggunakan kunci Inggris yang tipis ya, atau knipek sini. Kebetulan karena saya pilih yang 180 ya, itu bisa masuk ya, lebih tipis daripada gedore. Nah, bisa dilihat ya, jauhnya jauh lebih tipis. Bisa dilihat jauhnya jauh lebih tipis, tapi bukaannya bisa tetap lebar. Itu jadi menjelaskan kenapa tidak selalu bahwa kunci pas yang tebal di bagian open end-nya, di bagian kunci pasnya itu menjadi lebih baik. Tidak selalu. Ada kalanya yang tipis itu justru bisa masuk. Jadi seperti itu kesimpulannya dari video ini, bahwa tidak selalu kunci pas ataupun kunci ring yang tebal itu selalu lebih baik dibanding dengan kunci pas ataupun kunci ring yang lebih pipih. Bukan perkara soal kekuatan atau ketahanannya terhadap slip, tapi benar-benar akses ke baut murnya memang celahnya sempit, sehingga hanya kunci-kunci yang tipis yang bisa masuk. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.